Oke, sebelumnya sudah bayang nggak yang namanya pengauditan internal itu seperti apa? Oke, tapi sebelumnya, oh ya ini sudah, oke terima kasih Fajar, sudah direkam oleh Fajar. Ya sekalian aja deh, untuk mata kuliah ini Fajar karena sudah merekam, punya inisiatif, jadi Fajar jadi ketua kelas kalian ya. Bagaimana Fajar, siap? Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa, orangnya cuma 4 kok. Itu antara ketua kelas sama ketua kelompok nggak tahu, nggak jauh beda. Oke, ya yang jadi ini bukan masalah ya, tapi agak berbeda dari tahun kemarin. Karena tahun kemarin saya belum menggunakan risk-based internal audit. Tahun kemarin masih menggunakan pengauditan internal biasa ya. Itu nampak di materi yang saya kirimkan ke Anda. Ya sekalian deh Fajar bisa download di ini dibukakan, buka Teams kan. Jadi masuk ke file, terus download yang RPSKMB, Kurikulum Merdeka Belajar. Sudah, Pak. Oh ya, itu di share screen. Mohon maaf Pak, Iya. mic-nya kayaknya sedikit bermasalah. Ya. Iya. Oh, sekarang tambah pelan Pak. Mic-nya Bapak kermesek gitu, Pak. Kresek-kresek. Ya. Waduh, saya ini 2 headset ternyata bermasalah. Dan saya lepas aja. Langsung. Atau kurang jelas? Oh, ini lebih baik, Pak. Iya Pak, ini lebih baik. Lebih baik. Ya. Oke, kalau begitu langsung aja. Berarti siaran langsung ya, saya nggak perlu headset. Oke, saya share ya, screen silahkan ya, Pak. share screen. Ya, share screen. Nah, itu di. Nah, ini ada perbedaan memang kemudian dengan tahun kemarin, sangat mencolok karena saya menggunakan risk-based internal audit, tidak lagi tidak kemudian sekedar audit internal biasa. Ya, nah ini formatnya aja sangat berbeda. Mungkin Anda sudah ya, semester kemarin kan sudah kita pakai kurikulum Merdeka Belajar tahun 2021. Nah, sekarang ini yang jadi pembelajarannya. Jadi kita tahu kalau pembelajaran itu kan ada 3 hal gitu ya, ada 3 segitiganya, itu namanya ada di pengajaran itu, di pembelajaran itu ada namanya kognitif terkait dengan pengetahuan kita, terus kemudian afektif itu terkait dengan rasa, terkait dengan nilai, terus kemudian ada psikomotorik ya terkait dengan keterampilan. Nah, selama ini itu tidak muncul di capaian pembelajaran secara khusus tiga-tiganya. Jadi yang lebih banyak itu lebih kepada 2 hal, pengetahuan dan keterampilan. Nah, dengan Merdeka Belajar ini, capaian pembelajarannya yang CP ini, yang kode CP ini, capaian pembelajaran itu tiga-tiganya harus tercapai. Jadi kita yang pertama itu malah yang ditaruh di atas itu adalah afektif. Afektif itu nilai, rasa. Makanya di situ capaian pembelajarannya itu di CPLS 0102 itu lebih kepada
bagaimana kita sikap religiusitas, moral, etika dalam kemudian kita belajar. Nah, sedangkan yang kemudian di bawahnya, CPLPP itu terkait dengan kognitif. Kemampuan kita berpikir, kemampuan kita menganalisis. Nah, di situ kan ada kemudian menguasai konsep teoretis tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit, terus kemudian menguasai konsep teoretis tentang kebijakan-kebijakan akuntansi, konsep teoretis tentang siklus akuntansi itu sendiri, karena audit itu kan kita tahu dia adalah kebalikan dari proses akuntansi. Akuntansi itu proses costing, sedangkan audit itu adalah proses tracing. Baik itu audit internal, eksternal, maupun audit investigatif. Sama, jadi pembuktiannya adalah pembuktian terbalik. Nah, kemudian keterampilan baru ditaruh di ketiga, KK gitu ya, mampu kemudian menyusun kertas kerja, kemudian membuat mengevaluasi bukti audit, dan kemudian mengombinasikan teknik-teknik keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan. Jadi afektif, kognitif, baru kemudian psikomotorik. Nilainya dulu dibentuk, dan kemudian baru pengetahuannya dan baru keterampilannya. Sangat berbeda dengan kurikulum yang tahun sebelumnya, yang lebih kepada kognitif ditaruh di atas, terus kemudian psikomotorik dan afektif. Jadi dulu itu orang dibentuk pengetahuannya, terampil, baru terakhir dia diajari nilainya. Nah, ini tidak sekarang dengan ini Merdeka Belajar. Demikian pula dengan audit. Nah, sebenarnya apakah masalah bagi kita? Nggak ada masalah sih kalau di akuntansi ya, kalau dikatakanlah itu juga di audit. Tapi sangat kemudian menarik dalam proses pembelajaran itu apa yang harus kita pelajari dulu. Itu yang menjadi pembeda. Nah, kalau kemarin kan bentuknya seperti apa ya, kayak segitiga gitu kan, di bawah itu kan pengetahuan-pengetahuan, keterampilan-keterampilan, baru terakhir itu kan membentuk nilai. Nah, kalau ini sekarang tidak, dasarnya itu adalah nilai. Demikian pula nanti di dalam pembelajarannya, di bawahnya itu ya, naik sedikit Fajar, kalau kemudian di capaian untuk mata kuliah MK, naikkan sedikit ini, nah, itu di M1, M2, M3, M4. Jadi, itu urutannya seperti itu. Ya, nggak jauh beda seperti yang saya jelaskan di atas. Nah, deskripsi mata kuliahnya kayak apa sih? Untuk mata kuliah kali ini, kita bahwa kemudian lebih kepada memahami, mempraktikkan, dan mengevaluasi pemeriksaan akuntansi internal atau internal auditing. Dari apa? Dari penugasan, perencanaan, dari penugasan, dari pimpinan kita ya, karena internal kita berarti ini kan ada di dalam perusahaan. Kemudian itu setelah ada penugasan, kita rencanakan seperti apa auditnya, diawali dengan apa? Dengan melakukan analisis resiko. Baik itu resiko pengendalian, resiko ketaatan, terus kemudian pengujian substantif ya, dan kemudian memberikan rekomendasi dari hasil temuan-temuan audit yang kita dapatkan. Nah, materi dasarnya itu kita kemudian akan belajar tentang pengauditan internal berbasis risiko, risk-based internal audit. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan ISA. Jadi tetap sebenarnya standarnya itu, bukan standar profesional akuntan publik ya, tapi standar profesional akuntan manajemen atau auditor internal. Nah, itu semuanya mengacu ke ISA. Jadi International Standard Auditing. Jadi risk based audit itu semuanya mengacu ke ISA, baik itu internal maupun eksternal. Tentu saja akan sangat berbeda dalam hal pendekatan-pendekatan.
Contoh yang lain apa? Bukti yang lain bahwa kemudian dari belajar itu, kemudian resiko apa yang harus kita lihat? Ini kan sama, kemudian di situ kan kita lihat bahwa resiko yang kita pelajari itu nggak jauh beda. Ada resiko inherent dengan pengauditan eksternal ya, resiko pengendalian, resiko deteksi. Tetapi tentu saja dengan perspektif manajemen. Perspektifnya bukan pada kalau kita ngomong kemarin belajar ini pada atlas, tapi ini beda resikonya. Ini resikonya berbasis berdasarkan yang namanya proses bisnis. Berarti proses bisnis yang ada di dalam perusahaan itu seperti apa? Kita tidak menggunakan atau tidak mengacu standar-standar yang ada di luar dalam proses pengauditan. Nah, ya kalau memang ada pertanyaan, ada yang tidak dimengerti, ya silahkan kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah itu, setelah kita tahu resiko-resiko yang kita hadapi, kita membuat perencanaan dari sumber daya audit yang kita miliki, SDM-nya, waktu, biaya, ya, terus kemudian penetapan rencana auditnya seperti apa, pembagian tugas antar auditor. Nah, kemudian setelah itu baru kita melaksanakan proses audit lapangan. Ada coaching, stop opnam, bekas opnam, melakukan konfirmasi, penilaian ketaatan, terus kemudian pada ini ya tentu saja penilaian ketaatan pada SOP, sistem kelayakan, sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan, dan proses audit lapangan lainnya. Hampir-hampir mirip, tapi tentu saja sangat berbeda dalam hal format, dalam hal metode yang dilakukan. Tapi dalam hal prosedur auditnya mirip. Audit eksternal dan audit internal itu tidak jauh beda. Tapi tentu saja auditinya berbeda, objeknya berbeda, alat ukurnya berbeda. Demikian pula nanti dalam pembuatan laporannya. Nah, intinya pada apa sebenarnya? Bedanya kalau audit eksternal itu pada kelayakan dan kewajaran. Tapi kalau audit internal itu pada ketaatan, pada compliance, taat atau tidak pada SOP. Mengikuti enggak sistem pengendalian internal yang ada di dalam. Dan kemudian dibuat laporan. Bedanya apa? Laporannya itu dari temuan audit, konfirmasi semuanya sama, tapi bahwa kemudian dari pengauditan internal yang kita keluarkan itu di kertas kerja pemeriksaan itu laporannya adalah berbentuk rekomendasi, bukan penilaian seperti audit eksternal. Kalau audit eksternal kan jelas, dia akan ngomongin masalah opininya, oh apa wajar dengan catatan, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, tidak memberikan opini. Nah kalau di sini tidak, kita hanya kalaupun proses penilaiannya ada, apakah itu resiko high risk, terus kemudian medium risk, terus kemudian low risk, itu ya, dan kemudian no risk. Jadi ada low risk dan ada low risk, resiko rendah dan no risk, tidak beresiko. Nah, tapi kemudian kan kalau di audit eksternal kan hanya berhenti saat kemudian opini dikeluarkan. Nah, ini kita tidak, kita harus memberikan rekomendasi dan meyakinkan bahwa rekomendasi itu dijalankan oleh perusahaan. Jadi tidak hanya oleh manajemen, maksud saya. Tidak hanya mengeluarkan laporan, tapi bahwa laporan itu harus dilakukan, harus dikerjakan, dan kemudian ada tindak lanjut dari rekomendasi itu, dan kemudian dinilai apakah kemudian mereka mengikuti dengan taat. Jadi pada ketaatan, compliance memang. Nah, buku yang dipakai kita menggunakan buku baru. Sayangnya online belum ada. Terus kemudian di kampus ini saya pernah pesan ini. Apakah sudah datang atau tidak, saya kurang tahu. Jadi dari Tuana Kota, judulnya Risk Based Internal Audit tahun 2020. Dan kemudian dari bukunya yang selanjutnya itu IIARF White Paper.
Ini ada, kalau ini ada yang saya sudah unggah, saya uploadkan ya. Judulnya Internal Auditing Role in Risk Management. Jadi by Institute of Internal Auditing Research Foundation. Ada, saya uploadkan. Kemudian yang lain-lainnya itu seperti Salim and McManamy, Marx and Norman, itu sudah juga saya. Terus kemudian Kurniawan, pengauditan internal berbasis resiko, terus kemudian dari Tansil, itu semua saya sudah uploadkan. Jadi materi dari perkuliahan ini sih sebenarnya sudah terupload. Yang lain-lainnya tentu saja adalah jurnal, laporan-laporan internal audit, karena itu nanti untuk menyusun studi kasusnya dari makalah yang nanti akan Anda buat. Nah, itu yang katakanlah yang jadi materi pembelajaran kita ya secara garis besar. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Jadi setelah ini, hari ini, ya di minggu pertama ini, saya hanya menyampaikan RPS, rencana perkuliahan atau rencana pembelajaran semester. Bagaimana perkuliahan ini akan dijalani, apa saja yang harus dipelajari, capaiannya seperti apa, alat metodenya seperti apa. Nah, ini yang kemudian ternyata kita harus daring semuanya ya, online, full online. Kalau di Kota Malang ini katanya sih September sudah siap untuk tatap muka. Tapi masalahnya Macung itu kan posisinya di kabupaten, nggak tahu terus kemudian penilaiannya ikut kabupaten atau ikut kota. Oke, nah minggu pertama yang akan kita pelajari adalah konsep pengauditan internal dan pengauditan internal berbasis risiko. Apa sebenarnya pengauditan internal? Bedanya dengan kemudian pengauditan internal berbasis risiko itu apa? Nah, itu yang kita pelajari di minggu pertama. Itu ada definisi audit internal, definisi pengauditan internal, ruang lingkupnya, terus perkembangan profesinya seperti apa, bentuk kertas kerja pemeriksaannya seperti apa, laporan auditor internal, LAI-nya. Jadi istilahnya sama ya, KKP dan LAI. KKP sama, di auditor eksternal itu kertas kerja pemeriksaan. LAI itu laporan auditor independen. Kalau ini kan laporan auditor internal. Sebenarnya sama juga gitu. Hanya memang kemudian auditnya dan prosesnya memang berbeda. Itu yang saya perlu tekankan. Bagaimana kalau kemudian kita melakukan audit, bedanya dengan audit independen dan audit internal. Ya kebetulan secara profesi saya pernah menjalani dua-duanya. Audit eksternal, audit independen sudah relatif saya tinggalkan karena kemudian ya sejak tahun 2011 ya undang-undangnya itu kan ada undang-undang yang melarang harus kemudian sertifikasi lagi dan sebagainya. Jadi saya kemudian ahli ke auditor internal saja. Jadi kalau sekarang, kalau audit eksternal sebenarnya sisa-sisa ilmu masa lalu yang saya pakai sekarang. Tapi saya ngikutin auditor eksternal itu, auditor independen kan ngikutin prosesnya. Nah, kalau auditor internal, memang sekarang profesi saya kebetulan ada di dua, saat ini bekerja di dua institusi. Satu koperasi, satu ini apa namanya, satu lagi itu
apa itu perusahaan berbasis web, apa istilahnya kok saya lupa itu. Nah, kemudian pertemuan yang kedua itu wadah pengetahuan audit internal dan rangka acuan praktis profesional. Jadi bagaimana melaksanakan melakukan audit internal berbasis resiko, manfaatnya apa, etika profesinya seperti apa, kayak begitu ya. Jadi itu yang pada minggu ketiga pertemuan kedua. Loh, ini kenapa ini berubah? Kenapa Fajar memunculkan foto saya lagi? Hang pula. Ya Jar, kenapa ini kok tiba-tiba muncul? Nah, gitu kan. Oke, ini yang kedua. Dan ini ada kemudian di bab, kalau di babnya di bukunya ini bab 1 2, terus kemudian ini bab 3 4. Di pertemuan keempat ini masuk ke tata kelola dan manajemen risiko perusahaan atau ERM, Enterprise Risk Management. Jadi tata kelola ya urusan. Jadi memang auditor internal kan tahunya layak atau wajar, sesuai dengan standar atau tidak. Gitu. Kalau ini kan kita tidak ngomongin tata kelola, kita ngomongin ketaatan, kita ngomongin tentang GCG, Good Corporate Governance. Karena posisi dari auditor sebagai TCWG, those who charge with governance, itu auditor internal itu kan in charge. Pertama tentu saja di atasnya itu ada komite audit sebagai bagian dari komisaris independen. Nah, tata kelola yang harus dijamin, yang harus dipastikan, itu tata kelolanya yang baik. Nah, kemudian pada pertemuan kelima, wah ini kembali lagi. Nah, pertemuan kelima itu proses, nah ini yang saya katakan tadi, beda kalau dengan auditor eksternal, auditor independen, itu memang kita lebih kepada laporan keuangannya layak atau wajar atau tidak. Nah, kalau ini di dalam proses bisnis dari sebuah entitas itu harus kita kuasai betul. Kita harus tahu kayak apa proses bisnis. Dan di dalam proses bisnis pasti mengandung yang namanya proses resiko. Dan semuanya itu diantisipasi, dimitigasi dengan apa? Dimitigasi dengan yang namanya pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu adalah bagian dari mitigasi resiko untuk mengurangi resiko itu resiko itu terjadi di perusahaan yang akibat yang bisa saja berdampak buruk bagi perusahaan. Nah, yang keenam itu atau pada minggu keenam atau pertemuan kita nanti pembelajaran kita yang kelima itu risiko teknologi informasi dan pengendaliannya serta mengelola fungsi internal audit. Ini bab 9 dan bab 11. Jadi bagaimana teknologi itu, bagaimana kita mengelolanya dan ya kaitannya dengan teknologi yang hari ini kan kita berhadapan dengan apakah resikonya itu seperti kehilangan data saja atau kena hacker dan sebagainya atau ada yang lain-lain. Ya salah satu yang perlu diperhatikan tentu saja dalam pengendalian internal itu adalah hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu. Tapi oleh entitas dalam hal bisnis, kita harus memperhatikan apa? Yang kita perhatikan itu adalah sebenarnya teknologi kita ini, apakah dia menjadi investasi atau menjadi beban. Karena apa? Karena kalau investasinya berlebihan, infrastruktur berlebihan,
tapi kemudian pemanfaatnya kurang, kan itu kan jadi beban bagi perusahaan, bagi entitas. Tetapi kalau kalau investasinya kurang, maka daya dukung teknologi terhadap kecepatan pelayanan, terhadap kecepatan pekerjaan di entitas juga melemah. Jadi bagaimana kemudian cost volume dan profit itu bisa jadi satu. Jadi antara biaya, volume, dan kemudian kemanfaatannya itu jadi seimbang, jadi balance. Nah, terus kemudian bagaimana kita memastikan dengan audit internal ini bahwa kemudian kita tidak over investment, tapi juga tidak under investment terhadap peralatan. Itu penting yang harus kita pelajari. Nah, kemudian setelah itu pertemuan atau minggu ke-7, pertemuan ke-6 itu kita akan bicara tentang fraud, resiko dan investigasi fraud, bab 10 dan bab 18. Nah, ini kaitannya dengan apa? Tentu saja kaitannya dengan kecurangan, terus kemudian bagaimana resiko fraud, dampak dari fraud, terus kemudian bagaimana melakukan audit. Jadi kita akan pelajari dengan cepat ya fraud. Tuh, dan ya kita nggak akan bicara banyak bahwa teori fraudnya ada, tapi kemudian ya kita akan membahasnya pada satu pertemuan ini. Padahal kita ada kuliah tersendiri ya tentang akuntansi forensik dan audit investigatif yang kita bicara tentang fraud secara keseluruhan. Jadi satu semester ini dipadatkan di satu kali pertemuan ini, di pertemuan ke-6 atau minggu ke-7. Nah, untuk pertemuan pada ke-7, minggu ke-8 ini ada bukti audit dan kertas kerja audit. Di bagaimana bukti audit itu ditemukan, bagaimana mencarinya, menilai kecukupannya, menilai kelayakannya, dan kemudian mengisikannya di kertas kerja, sama seperti atlas ini, dekat-dekat mirip sama atlas. Ya, yang sudah Anda pelajari di audit, di praktikum audit. Nah, selanjutnya ada analytical data. Bab 13 ya, pertemuan minggu ke-9, pertemuan ke-8. Bagaimana kemudian menjaga basis data, menganalisisnya, struktur basis data. Jadi ini seperti kuliahnya Pak Yus 4 semester, tapi kemudian dimampatkan jadi satu. Ngomongin data analysis. Ya, basisnya apa? Basisnya adalah dasarnya apa? Pada basis data atau database kalau in English-nya ya. Nah, ini saya pergunakan pakai bahasa Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana proses penugasan internal audit. Jadi kita setelah tahu konsepnya, bagaimana melakukan auditnya, baru kemudian kita belajar tentang proses penugasannya. Diawali dengan apa, bagaimana apa yang harus kita rencanakan, ya, langkah-langkahnya, terus kemudian audit yang assurance, non-assurance, itu yang harus kita pelajari pada pertemuan ke-9 minggu ke-10. Nah, selanjutnya pada minggu 11, pertemuan ke-10 itu komunikasi dalam penugasan assurance dan prosedur pelaksanaan tindak lanjut. Ini bab 16. Artinya itu tadi yang seperti saya jelaskan di awal, proses audit ini kemudian memunculkan rekomendasi, masukan ini harus ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya itu juga dinilai. Jadi setelah audit masih ada post audit. Setelah di post audit itu, pasca audit itu kita menilai apakah rekomendasi kita sudah dijalankan, sudah ditaati, gitu ya. Nah, kemudian pada minggu ke-12, pertemuan ke-11 itu konsultasi oleh internal audit. Jadi setelah kita memberikan rekomendasi, itu konsultasi ini bentuknya ada banyak ya namanya.
ada yang namanya exit meeting, ya. Jadi setelah pertemuan kita memberikan masukan, rekomendasi, saran dan sebagainya, ya sudah, bahwa rekomendasi kita harus dijalankan. Kita kasih batas waktu, entah 2 minggu, entah itu 1 bulan. Kemudian setelah itu diaudit ulang, apakah kemudian rekomendasi ini sudah dilakukan dan apakah membawa dampak bagi perusahaan, ya, bagi entitas. Itu post auditnya. Nah, kemudian setelah konsultasi, setelah ada rekomendasi, monitoring dan evaluasi, nah, pertemuan ke-13, audit internal sektor publik. Nah, ini kita ngomongin hal yang lain ya, agak berbeda karena kita ngomongin sektor publik. Jadi bagaimana di pemerintah itu dan sebagainya. Itu pelaporannya seperti apa gitu ya. Ya hampir-hampir sama sih, cuma beda bahasanya aja. Kalau di pemerintah kan bahasanya memang lebih resmi dan kaku. Terus kemudian pertemuan atau minggu ke-14 itu maturitas audit internal. Jadi bagaimana kemudian setelah proses audit dilakukan, bagaimana proses monitoring terhadap auditor internal atau terhadap proses audit. Dan kemudian ya istilahnya kan kemudian sampai kepada penjaminan mutu dari internal audit itu sendiri. Jadi mutunya harus dijaga. Nah, siapa yang penjaminnya, siapa penilainya, mau di dalam sendiri ya evaluasi tentu saja. Kalau kita ngomongin posisi kita sebagai auditor internal itu sebagai komisaris independen, maka ya ada saatnya kita akan dinilai oleh kinerja kita akan dinilai oleh komisaris utama. Nah, di bawahnya itu ada definisi-definisi sih. Definisi untuk apa itu namanya CPL, CPLKK, dan sebagainya, bisa dinaikkan Fajar. Nah, itu hal yang, ya ini definisi umum ya, yang untuk menjelaskan di atas itu. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi itu, nah yang di bawahnya Fajar, itu ada penugasan dan penilaian. Nah, seperti biasa, penilaian saya itu ada kuis kecil itu tidak perlu ditulis dan sebagainya, tapi dari aktivitas tanya jawab. Ya, ini karena 4 orang kan enak gitu ya. Kalau presentasi 1, yang nanya ya 3, 4 sama saya. Kalau ya kemudian ini giliran saya yang kemudian menyampaikan materi perkuliahan, ya yang silakan Anda kemudian bertanya sebanyak mungkin gitu ya. Baik untuk bukan hanya sekedar mendapatkan nilai kuis kecil, tapi untuk memantapkan memantapkan Anda dalam hal pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran dalam internal audit. Ya sayang PPKM nanti ada masanya saya bisa ngajak Anda di kuliah lapangan gitu. Jadi katakanlah bagaimana prosedur audit, ya bisa saya ajak gitu ya. Kemudian saat saya melakukan kepengawasan atau ya kalau saya di koperasi ya namanya kepengawasan. Tapi sebenarnya sama itu proses internal audit. Berangkat kami satu tim, ada tim SPI ya sistem dari satuan pengendalian internal, terus kemudian kami yang lebih kepada penilaian kinerjanya, ketaatan kan dilakukan oleh SPI, penilaian kinerjanya seperti apa. Nah biasanya kemudian proses auditnya itu katakanlah untuk kantor cabang gitu kami butuh waktu 3 hari. Tanya itu pengalaman belajar juga, gitu ya. Nah, kemudian tugas Anda tentu saja adalah membuat makalah, gitu ya. Ada makalah presentasi. Nah, di sini kan saya buat nilainya presentasi, kelayakan, terus kemudian kemampuan presentasi, kemampuan diskusi. Oke, sepertinya Anda akan maju 2 kali, jadi kuis besarnya katakanlah maju pertama itu akan mendapatkan nilai kuis
Jadi overall gitu ya, dari keseluruhan baik isi makalah maupun kemampuan Anda presentasi dan diskusi itu akan menjadi kuis besar 1 dan 2, terus kemudian maju kedua itu menjadi kuis besar 3 dan 4. Nah, sedangkan UAS-nya Anda silahkan buat artikel, bisa pilih salah satu, baik itu artikel yang untuk dari salah satu materi kuliah yang Anda presentasikan, entah itu di waktu Anda maju pertama atau maju kedua, yang menurut Anda paling menarik. Terus, Pak, saya nggak mau, Pak, saya mau buat 2, boleh. Tapi kalau 2 hati-hati ya, kalau yang satu baik, satu lebih baik, kan enak ngangkat. Tapi yang satu sudah baik, yang satu tidak terlalu baik, kalau di rata-rata kan jadinya menjatuhkan. Tapi pasti kemudian akan ada saya beri pengecualian kalau kemudian Anda sampai kirim 2 artikel dari 2 mata kuliah, dari 2 pelajaran yang Anda presentasikan. Jadi kalau kita melihat, katakanlah nanti ini akan ada 13 ya, mungkin yang sektor publik bisa saya singkir, bisa sementara bisa tidak saya presentasikan, karena itu nanti akan ada di AKI juga, Akuntansi Keuangan Indonesia itu ada. Nah, itu yang kemudian kita akan nanti ini di perkuliahan ini kita akan 12 kali saja. Nah, Anda 2 kali 4, saya yang kemudian materi-materi yang kemudian ada yang materi yang saya presentasikan awal. Ya bisa dari saya, terus kemudian Anda 4 kali, terus saya lagi, Anda lagi, kemudian saya tutup lagi gitu ya. Ya nanti kesepakatannya seperti apa gitu ya. Katakanlah, oke, untuk mengawali pertemuan ini, kuliah ini minggu depan itu jatah saya menyampaikan apa itu internal audit, apa itu external audit, perbedaannya seperti apa, internal audit, external audit ya pasti, kemudian internal audit antara internal audit biasa dan namanya risk-based internal audit bedanya di mana, bedanya kayak apa. Nah, itu mungkin minggu depan saya yang menyampaikannya. Nah, setelah itu pertemuan kedua, ketiga, keempat itu tinggal Anda berembuk aja siapa duluan, entah Michael, entah itu Gideon, entah Henry, entah Fajar, duluan silahkan sampai 4 kali, kemudian saya lagi, terus kemudian Anda lagi, dan terakhir saya untuk pelaporan itu yang pertemuan ke-13 itu saya yang akan handle ya untuk sekaligus penutup dan persiapan kita untuk revisi makalah dan perbaikan dan persiapan untuk menyusun artikel. Nah, seperti apa? Sudah terbiasa ya Anda, kalau ini kan jilid terusan, ini kan dalam bentuk hard copy, soft copy, tidak perlu di PDF-kan, cukup dalam bentuk Word supaya bisa diedit kapanpun gitu ya. Lalu nanti kemudian diedit makalahnya, kalau revisiannya bisa dikirim ke saya oleh ketua kelas. Jadi nanti Anda mengumpulkan 2 makalah yang direvisi, tentu saja PPT-nya, kalau memang ada revisian, kalau tidak ada revisian, ya PPT awalnya tetap bisa dikirimkan, berarti ada 2 makalah, 2 PPT, dan minimal 1 artikel. Kalau mau kirim 2 artikel, boleh. Oke, nah isinya tetap ya, jadi dari pendahuluan, landasan teori, studi kasusnya, pembahasannya seperti apa, dan kemudian artikel cukup 3. Tidak perlu pakai bab, tapi pakai ABC, pendahuluan, yang itu isinya latar belakang, landasan teori, di kasus jadi 1, kemudian pembahasannya di bagian kedua, dan 3 penutup. Dan semuanya dikumpulkan melalui Fajar sebagai ketua kelas. Sekaligus yang ini ya, yang insist tetap ambil audit internal ya. Terima kasih untuk Fajar dan untuk yang 4 setia ini, orang 4 yang setia ini.
dan kemudian gagal merayu teman-temannya untuk ambil internal audit dan juga AKI kayaknya yang isinya intinya sedikit ya. Oke, AKI sebentar. AKI isinya juga 4 orang ini ya. Berbeda, Pak. Henry, Michael, oh tambah Olive sama Andre. Gideon enggak? Ya, Pak. Kenapa, Pak? AKI, Akuntansi Keuangan Indonesia? Oh, enggak. Oh enggak. 4 juga Enggak, ya. Ini Henry, Michael, Olive, dan Andre. Oh enggak ada Fajar juga. Oke, enggak apa-apa. Saya nggak tahu ini mohon apa, ini informasi. Saya minta informasi dari Henry, dari Michael. Hari Selasa besok ada kuliah nggak? Saya nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Harusnya saya itu yang ada. Kan Selasa kan pengauditan 3 kalau nggak salah, yang kemudian nggak ada yang ambil ya. Saya kemungkinan akan minta AKI itu, Akuntansi Keuangan Indonesia itu dipindah ke Selasa. Pukul 9, tapi nanti kalau kemudian tentu saja kalau karena ini berbeda ya, 2 orang yang berbeda, nanti kita ambil kesepakatan bersama dengan kawan-kawan yang di AKI untuk memindahkan AKI di Selasa ke Olive dan ke Andre nanti. Kalau dipindah ke Selasa kan enak, jadi akhirnya akuntansi forensik, setelah akuntansi forensik siangnya kan nggak perlu kuliah ya, karena sudah pindah ke Selasa. Jadi di Selasa itu nanti akuntansi keuangan Indonesia itu kita pindah ke Selasa saja semester 7. Ya. Tapi nanti setelah hari Kamis ya kita bersepakat bersama, kalau tidak ada kendala kita pindah ke Selasa supaya tidak numpuk 2. Lebih baik Anda kuliah tiap hari 1 daripada hari ini Senin 1, Selasa nggak ada, Rabu saya di semester 5 terus semester 7-nya 2 numpuk kan, lebih baik 1 lebih dalam karena waktunya juga kita bisa lebih lama. Saya tinggal pindah aja. Oke. Nah, untuk audit internal apakah ada pertanyaan? Apakah ada masukan? Pak. Sepertinya ini saya yang harus mengawalinya ya di pertemuan perkuliahan besok itu. Ya apa-apa, kita akan belajar apa itu risk-based internal audit. Pak, boleh bertanya, Pak? Oh iya boleh, silahkan. Mau saya sudah Iya. buka kan, silahkan bertanya. Apa namanya? Saya mau tanya. Saya lupa. Ini apakah pengauditan internal itu hampir sama kayak di akuntansi manajemen, Pak? Atau pengauditan internal sama akuntansi manajemen itu dipisah dalam perusahaan itu? Itu bagaimana, Pak? Oh iya beda. Jadi kalau akuntansi manajemen itu yang membuat proses akuntansinya, ya mereka melakukan proses akuntansinya. Nah, sedangkan pengauditan internal itu yang melihat apakah bahwa kemudian dalam proses penyusunan laporan keuangan itu, laporan keuangan perusahaan ya, tidak hanya laporan keuangan yang besar, tapi mulai dari pricing, costing, dan sebagainya, itu sudah sesuai tidak dengan SOP? Sudah sesuai tidak dengan sistem pengendalian internalnya? Ada intinya kalau di manajemen kontrol sistem itu kan di SPI itu kan ada segregation of job, pemisahan tugas, pemisahan fungsi, pemisahan wewenang.
ada yang maker, ada yang checker, ada yang approval. Apakah 3 itu sudah terpenuhi di dalam perusahaan? Nah, itu yang memeriksa itu adalah auditor internal. Jadi auditor internal ini auditor yang ada di dalam perusahaan yang mengaudit memang kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dikerjakan oleh akuntan manajemen. Tapi tidak hanya akuntan manajemen karena urusannya dengan keuangan. Tapi lebih jauh lagi, kita itu memeriksa apakah program kerja yang sudah disusun, kalau di dalam perusahaan itu namanya rencana operasional, baik kemudian penganggarannya, itu sudah enaknya omong serapan anggaran. Costing pricing-nya itu loh, kita sudah rencana sekarang, kita nanti pinginnya pada kondisi sekarang costing kita sekian habisnya. Tapi ternyata atau 3E ya, efektif, efisien, ekonomis. Ternyata yang dicapai itu tidak kemudian tercapai karena kemudian besar pasak daripada yang terlalu besar pengeluarannya. Nah, itu dinilai itu tiap bulan itu. Serapan anggaran itu tiap bulan. Kalau operasional, ya contohnya apa yang saya lakukan gitu ya, enaknya omongan contoh gitu ya. Yang namanya bagian keuangan kan buat laporan keuangannya di tempat saya beraktivitas ya di koperasi itu, koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Orang keuangan itu yang melakukan kegiatannya, operasional dilakukan oleh siapa? Mulai dari kantor cabang pembantu sampai kantor cabang dan di manajerial. Nah, yang memeriksa apakah yang dibawa ini taat, baik operasional, baik fungsi kreditnya, simpan pinjamnya, itu siapa yang memeriksa? SPI. Itu yang memeriksa di kantor kantor cabang pembantu sampai kantor cabang. Mereka berhak memberikan penilaian. Tapi saya juga ikut. Ya, di kantor cabang pembantu saya nggak ikut detail-detail, saya kan nggak perlu sampai kas opnam, sampai apa dan sebagainya. Tapi di kantor cabang yang membawai beberapa kantor cabang pembantu, contohnya di Malang ini kan ada di Malang, kantor cabang Malang tempat saya itu bekerja itu ada 4 kantor cabang pembantu. Nah, saya nggak harus keliling, yang keliling itu auditor internalnya. Saya cukup di kantor cabangnya saja memastikan apakah program kerja yang disusun oleh manajemen cabang itu jalan atau tidak. Kendalanya di mana? Resikonya apa yang harus dihadapi? Nah, paling tidak resiko deteksi, resiko pengendalian itu sudah dipegang oleh SPI. Tapi untuk resiko yang lebih besar, resiko bisnis, terkait dengan proses bisnis secara keseluruhan, karena apa? Saya harus menjaga dari kantor cabang ke kantor pusat, itu harus inline. Demikian pula di kantor cabang, itu program kerja besarnya, di kantor pusat itu program kerjanya, termasuk RAPB, rancangan anggaran pendapatan belanja, itu saya yang kemudian, saya dan tim itu yang harus mengawasi. Nah, anak-anak SPI sudah tidak, karena urusannya dengan operasional, dengan kredit, dengan SOP. Nah, kalau di atas SOP sudah banyak kemudian SOP-nya kan lebih longgar kalau di pusat. Tapi bahwa kemudian apakah tercapai targetmu? Apakah kemudian penilaian kinerjanya? Kalau bank itu pakai RGIC, kalau kami kan pakai PERS. Apakah tercapai? Mana yang kemudian jadi masalah? Mana yang kemudian katakanlah lemah hari ini? Itu yang kami beri masukan. Rekomendasinya di situ. Termasuk program kerja yang dibuat bersama oleh komisaris utama ya, dalam hal ini pengurus. Kalau di tempat kami itu kami juga yang memeriksa. Nah, jadi beda. Jadi kalau yang di bawah SPI itu namanya ada compliance audit. Oke. Kalau kemudian menjaga bagaimana program kerja itu berjalan dengan baik, apakah sesuai dengan rencana awal ya, dengan perencanaannya, apakah sesuai dengan proses bisnisnya, itu namanya
manajemen audit, M-audit. Nah, sedangkan hasil akhir, seperti kami kemudian memeriksa yang bareng biasanya dengan external audit, itu ngomong performance audit. Nah, kalau di sini kan pakai first. Kalau yang di M-audit, yang di atas, kami beda lagi. Itu namanya kami access branding. Itu kalau bahasa koperasi kredit atau CU, khususnya gerakan CU. Tapi kalau di perusahaan, yang laporan di atas ini, itu bisa sebut, kalau di dalam perusahaan, laporan tahunannya bisa namanya, itu adalah sustainable reporting, bisa kemudian namanya, ada yang kalau bagi manajemen, lebih suka menyebutnya balance scorecard. Jadi 3 yang kita periksa. Nah, itu yang kemudian dirangkum semuanya oleh external audit, baik compliance, M-audit, dan P-audit, itu dilakukan secara 2 bulan, 3 bulan, itu dikompres itu yang kemudian, ya salah satunya itu Michael yang tahu sendiri kan, mulai dari yang vouching, yang kemudian accounting, yang kemudian cash opnam, yang dilakukan saat interim, dan kemudian bagaimana sesuai taat atau tidak dengan standar yang dilakukan oleh auditornya. Kalau kami tidak hanya urusannya dengan taat atau tidak, tapi bahwa kecapean ini ada masalah, kendalanya apa, dan sebagainya. Kalau auditor independen kan enak. Pokoknya kamu ini tidak wajar. Tidak wajarnya karena ini. Kalau kami, selain kami sebutkan, ini loh kamu punya kesalahan, kelemahan ini. Tapi kami juga harus memberi rekomendasi sebaiknya kalian lakukan langkah ini loh, karena apa? Ini dampaknya lebih kecil atau bahkan mengurangi resiko bla 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 bla. Dan tergantung besar kecilnya ya, ada kemudian kalau high risk bisa diberi waktu 1 bulan untuk menyelesaikan, kalau medium risk itu 2 minggu, kalau low risk biasanya 1 minggu harus sudah diperbaiki loh ya gitu. Jadi ya tiap bulan kami itu keliling melakukan itu, bahkan untuk proses pembelajarannya itu kami tiap minggu gitu ya. Itu Henry. Jadi seperti ngaudit tapi diperpanjang, diperluas sampai 1 tahun penuh gitu ya. Dan kalau yang lain lagi sih dari versi katakanlah dari pekerjaan akuntansi manajemen, mereka yang menyusun, mereka yang posting, kami yang kemudian melakukan auditing atau yang melakukan tracing, bukan pada kelayakan dan kewajarannya saja, tapi pada resiko. Itu kira-kira perbedaan antara akuntan manajemen, akuntan keuangan, terus kemudian antara auditor internal dan auditor independen. Itu Henry. Baik Pak, terima kasih. Iya, jangan tanya bayarannya ya. Iya, kalau boleh tahu aja sih Pak. Oh, kalau auditor itu gede kayaknya ya. Karena apa? Mereka kerjanya kan 2-3 bulan. Kayaknya gede jumlahnya sekian. Kalau auditor internal itu kan ya tiap bulan adalah gitu ya tunjangannya, tunjangan perjalanannya. Yang banyak tunjangan perjalanannya. Kemana-mana soalnya kan ya seperti saya ada di 7 kota kabupaten kan keliling-keliling kan selalu dibayari. Jadi pulang jalan-jalan, pulang kerja itu bayar tiap bulan. Terus kemudian akhir tahun pasti ada bonus-bonus dan sebagainya. Kalau di total-total sebenarnya setelah saya masuk ke audit internal itu ternyata lebih besar sih dari auditor yang pekerjaannya hanya di 1 perusahaan. Tapi kalau auditornya ternyata punya 5, 6, 7 klien ya jauh lebih besar memang. Tapi enaknya kami kan fokus pada 1 perusahaan, tidak mana-mana. Tapi ya bukan berarti 1, karena kemudian ternyata bisa kok jadi auditor internal. Seperti saya 2, sebenarnya ada 1 lagi yang nawari saya minta ampun. Kalau 3 kan berarti tiap minggu saya harus keluar. 2 aja sudah bikin pusing ya, karena harus
konsentrasi kedua perusahaan, dua entitas. Oh, berarti kalau misalnya auditor internal itu nggak di perusahaannya sendiri gitu ya, Pak? Tetap di luar kayak auditor independen, cuman mengaudit suatu perusahaan secara internal begitu, Mas? Atau Tergantung kontraknya. Tergantung kontraknya. Ada yang memang stay di dalam perusahaan, satu aja di dalam perusahaan, ada yang kemudian dia di kontraknya memang kemudian seperti saya di koperasi gitu ya, saya dikontrak sama 4 tahun. Nah, pekerjaan saya apa, targetnya apa, dan sebagainya. Jadi saya kemudian meluangkan waktu berapa jam dalam 1 bulan gitu ya. Hitungannya kan kemudian saya 2 hari dalam 1 minggu itu saya ada di koperasi. Nah, hari yang lain kan ya tentu saja hari yang lain ya saya bisa manfaatkan kan. Katakanlah saya Jumat dan Sabtu itu di koperasi lah. Senin sampai Kemisnya saya ngapain gitu kan. Nah, itu kan kemudian saya pakai untuk di ya perusahaan ya, saya coba sekaligus belajar bagaimana ini ya perusahaan yang sedang membangun berbasis web itu kayak apa sih, proses bisnisnya kayak apa dan sebagainya, kan kita diskusi bareng-bareng dan sebagainya. Apa itu namanya? Perusahaan apa itu namanya? Apa sih istilahnya itu? Perusahaan yang baru itu loh. Perusahaan yang berbasis internet yang baru. Alah kok saya lupa jadinya. Bukan new Nama sih, perusahaan kalau atau bukan jenisnya. Startup, sorry ya, startup. Jadi saya kemudian bekerja di sebuah startup. Ada di startup itu kayak apa gitu ya. Kemudian ya tentu saja, nah saya butuh waktu berapa, mereka kemudian kontraknya kayak apa negonya ya udahlah dalam 1 minggu 1 hari saya di startup itu, karena startup itu liburnya mereka bisa tentukan sendiri, makanya saya lebih banyak pakai hari Minggu untuk di startup itu dalam 1 bulan hampir ya tiap minggu lah saya kemudian bisa, tapi kan kemudian kalau ternyata tidak ada yang perlu ke sana, saya pakai, kan mereka berteknologi, kan saya remote aja juga, laporannya minta apa dan sebagainya, dari bagian akuntansinya, bagian SPI-nya, terus kemudian saya buat laporan, saya buat dari rumah. Karena startup itu kan kayaknya gede, sangar gitu ya, apalagi kalau sudah jadi unicorn gitu. Padahal orangnya isinya ya cuma orang 5, orang 6, kerjaannya juga mereka itu santai, nggak kayak orang ngantor, sandalan jepit, celana pendek. Tapi ternyata perputaran uang yang diproduksi, yang dihasilkan itu juga gede banget gitu. Nah, ini mereka sudah berkembang ke beberapa kota. Jadi saya sudah 1 tahun ini saya. Oh nanti September nanti 1 tahun, akhir September nanti saya 1 tahun di sana. Ya kontraknya tentu saja karena saya cuma 1 hari dalam 1 minggu, ya tentu saja fee-nya ya tidak terlalu besar. Ya karena memang saya pinginnya belajar, saya tidak kemudian mencari bayarannya, tapi ya kemudian gimana ya, wah startup sekarang kan lagi musim startup, unicorn dan sebagainya. Wah, kalau nggak belajar ya saya bisa ketinggalan. Ternyata setelah ikut mereka tahu bagaimana kegiatannya ya enak, kerjanya nyantai, tapi perlu diingat kerja di startup itu ya tanpa waktu. Jadi kalau kemudian mereka ada kendala ya saya pernah nungguin sampai mereka jam 11 nggak pulang-pulang, ya saya yang pulang, capek kan, pulang gitu ya, ternyata mereka sampai jam 2, jam 3 harus betulkan. Aduh, ternyata kayak pindah di kantor gitu, itu kayak apa ya, ya gitu, ada yang apalagi yang satu gitu anaknya nyewantai makanan di depannya itu, makanannya banyak,
suka makan tapi nggak suka mandi, waduh ya ada yang kayak begitu, jadi ya kayak begitulah, jadi ya aneh-aneh gitulah, orang-orangnya aneh-aneh gitu ya di startup. Tuh, kalau yang di koperasi kan jelas tertata, mereka operasional apa dan sebagainya. Jumat saya ke sana untuk melakukan pengawasan, terus kemudian ini ya untuk Sabtunya itu ada pendidikan, jadi entah itu exit meeting, entah itu saya ada pertemuan, entah itu saya memberikan opini dan sebagainya. Dan kemudian ya biasanya itu kalau kemudian ya sekarang aja PPKM nggak bisa kemana-mana, katakanlah cabang Blitar dibutuhkan, ya saya ke cabang Blitar, nginep di sana, difasilitasi dan sebagainya. Mereka yang datang diskusi di kantor pusatnya, di kantor cabangnya, kayak gitu. Jadi ya enak lah, lumayan lah gitu ya untuk pengalaman. Tidak hanya kemudian tahu dari teorinya, tapi tahu dari prakteknya. Oh kayak begini tahu dunia bisnis. Oh kayak gini tahu startup. Oh seperti ini toh gitu ya. Yang lain, yang satu lagi kan sebenarnya ada yang ingin memasukkan saya kan juga ini entitas usaha yang kemudian dia mintanya saya minimal 3 hari. Waduh saya nggak bisa, kan masih saya harus di kampus. Walaupun kalau melihat fee-nya sih lebih menarik, tapi seperti bisnis as usual gitu ya, jadi ya tidak ada tantangannya. Tergantung kontraknya. Begitu, Henry. Jadi ada yang memang di dalam perusahaan, ada yang karena apa? Kalau tiap hari saya awasi, ngapain saya datang ke sana terus? Kan mereka nggak gabut toh saya, makan gaji buta toh. Karena saya ke sana, kalau mereka kemudian aktivitasnya operasional biasa, saya cuma ngeliatin, saya juga gitu, kemudian gabut di sana, bengong, liatin orang, melayani apa dan sebagainya. Tiba-tiba di sana, Pak, ini kamu melanggar SOP lo ya, nggak boleh lo ya, kan kalau kayak begitu kan ya nggak lucu, diperingatkan di tempat kan, ya enggak kan ada, ya mungkin aja saat itu dia melanggar atau kemudian dia tidak taat karena mungkin entah itu bukan lagi diskresi ya, entah mungkin karena tidak sengaja, tidak apa dan sebagainya, kan nggak mungkin diawasi tiap hari. Jadi sama kok, kalau internal audit yang ada di perusahaan itu juga tidak tiap hari, mereka pun ganti-gantian ya kelilingnya kemana. PKL saya selain bukan PKL, skripsi saya kan di internal audit ya. Saya kan masuk ke sebuah perusahaan besar yang dia perusahaan itu gabungan antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang. Ya itu kerjaannya, saya ke sana ketemu internal auditnya dan sebagainya. Mereka ngapain? Main biliar. Saya ketemu, diajak ngobrol, dan ini padahal pimpinannya ya, padahal itu dia kakak kelas saya kebetulan jadi internal auditnya, jadi koordinatornya. Ketemu gitu, anak buahnya main biliar gitu. Ya saya tanya, Mas, lo nggak ngapa-ngapain? Lo ngapain kita masa tiap hari mau ke perusahaan? Dan itu kantornya terpisah gitu ya. Yang enak ada AC-nya, yang lainnya itu ada, saat itu belum ada PS ya, main Nintendo gitu. Nah, iya apa sih gak kerja tayo apa itu, saya ke sana untuk skripsi. Ya saat kemudian mereka tidak ada kerjaan. Giliran saya ke sana mereka lagi harus pemeriksaan ke gudang stock of none. Nah itu gudang itu harus dihentikan, mereka seminggu meriksa terus. Wah, saya masuk gudang yang isinya itu mesin-mesin berat. Ya, merek Kubota, merek apa dan sebagainya, itu mereka stock of none satu persatu loh. Itu mencocokkannya, kebetulan ada mesin datang dari Jepang, itu mereka harus cocokkan. Jadi nomor serinya, nomor rangkanya itu dicocokin semua satu persatu. Waduh, ya saya yang jadi bosen. Bingung aja ngeliatin mesin ini ngapain ya, yang penting kan mesinnya jalan kan, perkara rangka sama mesinnya beda kan, bodinya sama mesinnya kan beda kan, ya bisa aja itu bisa di-reject, bisa dikembalikan karena tidak sesuai dan sebagainya. Ya jadi saat saya harus memilih, saya PKL di KAP, kemudian saya memang ambil skripsinya di auditor internal supaya saya ada pembanding. Akhirnya saat itu saya melihat bahwa kemudian pekerjaan sebagai auditor internal itu membosankan. Makanya saya kemudian masuk ke
jadi auditor independen. Tapi auditor independen 3 tahun toh, karena apa, keliling-keliling, nggak pernah pulang, kerjanya nggak pernah lihat matahari dan sebagainya, duit banyak tapi tidak bisa menikmati, termasuk hari Minggu, jadi kan tetap aja bekerja dan sebagainya. Pokoknya hidup cuma makan, minum, dan buat laporan ya. Makan, minum, ngaudit, dan buat laporan audit. Itu aja. Ya, kemudian sambilan saya jadi dosen, akhirnya saya memilih jadi dosen, dan kemudian memutuskan saya nggak bisa kalau jadi auditor. Setelah jadi dosen, saya masih jadi freelance untuk auditor eksternal. Tapi apa, ternyata saya harus memilih salah satu. Kebetulan saya konsentrasi di jadi ngajar, dan kemudian auditor internalnya yang kemudian saya bisa freelance-kan, bukan saya tawarkan, ada banyak orang yang ternyata membutuhkan, khususnya di perusahaan non-profit ya, entah itu di yayasan, entah itu di perkumpulan, entah itu di koperasi, entah di koperasi masih profit ya, entah itu kemudian ada banyak gitu ya, kemudian bisa saya jadi evaluator proyek, jadi apa dan sebagainya. Jadi tergantung juga luasan pekerjaannya. Tapi yang jelas satu, portofolio, Henry, harus diciptakan dulu. Kalau portofolio sudah lengkap, sudah punya banyak, sertifikasi ada, ya portofolio kan pengalaman ya, kita bisa ajukan. Tapi kalau ada sertifikasi kan berarti lebih lengkap lagi. Nah, kalau itu setelah itu pekerjaan akan mencari kita. Yang susah itu kan menyiapkan portofolio kita. Itu, Henry. Oke, sudah Pak. Terima kasih. Saya kebalikan dengan Pak. Ya, saya kebalikan dengan Pak Sandy. Kalau saya dari auditor independen, kemudian malah jadi auditor internal. Kalau Pak Sandy itu asalnya bekerjanya auditor independen dulu. Auditor internal dulu. Kerja di perusahaan 2 tahun, malah stres, terus kemudian keluar sekolah, terus kemudian di sekolah itu ya dia sudah mulai belajar juga untuk audit gitu ya, terus kemudian menemukan kenikmatannya dan bablas. Jadi beda track, saya kebalikannya sepertinya sama Pak Sandy. Begitu. Tapi lihat aja. Ya. Saya mau tanya terakhir, Pak. Untuk sertifikasinya antara auditor internal sama yang kayak Pak Sandy itu akuntan publik, apa berbeda atau sama aja? Beda ya? Beda. Kalau yang basicnya sama. Bisa kemudian ambil kayak katakanlah seperti saya kan, untuk basicnya saya punya kan CA, Chartered Accountant. Tapi saya juga punya AK yang memang kemudian itu berarti saya bisa mengaudit untuk katakanlah, kan itu kalau AK kan dari ini ya, dari Departemen Keuangan terkait dengan laporan-laporan perusahaan seperti NGO dan sebagainya itu bisa. Tapi yang saya tidak ambil adalah CPA. Apakah saya perlu CIA? Ya, kalau saya memang perlu ya, kalau saya di dalam perusahaan saya perlu CIA, Certified Internal Audit. Tapi kenapa, ngapain dong saya dengan CA dan AK saya sudah banyak, kok katakanlah dalam tanda petik ya, karena portofolio saya sudah banyak gitu kan, ternyata saya bisa bekerja di sana, bisa bekerja di sini. Saya tidak perlu sebenarnya CIA, CIA, kan sangar tuh belakangmu, gelarmu ada CIA. Waduh, Henry SECIA gitu kan, waduh, orang kan keren gitu, waduh pegawainya CIA, bukan, Chartered Internal Audit. Bedanya kalau itu kan CPA ya, Chartered Public Accountant. Kalau CIA itu Chartered Internal Audit. Tapi dasarnya
untuk kita bahwa kita itu orang yang memang tahu bahwa kita kuat pemahaman kita terhadap yang namanya standar, ya kita belajar AKI itu ya, belajar standar itu teori akuntansi kan belajar standar itu juga. Nah itu dapatnya si E dulu. Si E kalau udah si E itu bisa kemana-mana. Apakah tanpa si E kita bisa langsung CPA? Bisa. Tapi kan jadi kayak apa ya? Belum dokter umum kok sudah jadi dokter spesialis gitu loh. Jadi ambil aja si E dulu, chartered accountant-nya, baru kemudian mau katakanlah mau CPA, chartered public accountant, mau CIA, chartered internal audit, mau CFA, ya, fraud examiner, certified fraud examiner, ataukah mau ke CSRA, certified sustainable reporting analysis, atau yang lain, CCC yang lain, ya kalau bisa CA dulu. Karena CA itu berarti kita orang yang sudah tahu tentang akuntansi secara keseluruhan dan khususnya standar-standar yang berlaku. Setelah CA mau kemana-mana itu lebih enak, gitu, lebih gampang. Begitu ceritanya, Henry. Kalau sertifikasi spesialisnya beda. CPA beda, CIA beda, CFE beda, CFA beda, ya, financial analysis itu beda untuk yang lanjutannya belajar ALK, terus kemudian CSRA yang mau belajar sustainable reporting, wah banyak, CC-nya itu banyak, spesialisnya banyak, begitu. Tapi kalau ingin jadi investor nggak perlu sertifikat, ya, nggak perlu sertifikat. Kalau jadi investor, tapi sebelum jadi investor mau jadi broker ada sekolahnya. Pak Tri kan juga ambil itu. Jadi ya ada banyak sertifikasi ya, karena kita kan profesi ya, sama seperti dokter. Jadi ada sertifikasi yang harus kita penuhi, kualifikasi yang kita penuhi. Begitu. Iya sudah Pak. Segini. Dan nggak enaknya apa namamu jadi panjang gitu ya. Henry Gunawan, apa gitu belakangnya SE, yang kelihatan depan mata kan SE, CE, ACPA, CPA, CIA. Waduh, susah kalau nulis kartu nama, apalagi kalau nulis batu nisan. Mah kamu mau tulis semua gelar, kan nggak perlu ya. Batu nisan itu perlunya cuma satu ya, RIP gitu ya. Rest in power. Oke, kira-kira begitu. Ada yang lain? Nah, kalau tidak ada yang lain, silahkan Anda mendownload itu RPS. Nah, ini soal UAS-nya saya tuliskan duluan di situ ya. Kalau Anda buka di Teams itu, pedoman penulisan artikel dan naskah akademik itu untuk kepentingan Anda bagaimana menuliskan. Nah, ini yang itu tadi barusan belajar. Nggak perlu itu. Wah, itu UAS-nya nanti kan, itu kan isinya buat artikel. Toh. Itu aja tahunnya. Nah, ini loh. Kan ini kan ini. Terus kemudian nggak perlu dibuka semuanya. Pedoman itu kan untuk mengetahui aja. Nah, itu pedomannya. Nah, ini yang saya kasihkan memang agak banyak itu di materi ajar. Nah, ini kebetulan kenapa banyak? Karena yang di atas ini
buku panduan penulisan proposalnya kok rangkap 2 ya, karena ini konsep-konsepnya, terus COSO framework. COSO ini kan yang mengawali ini pengendalian internal, juga kemudian GCG, terus kode etik auditor, kode etik auditor internalnya seperti apa. Nah, terus kemudian baru di bawahnya itu tentang risk-based internal audit. Ini untuk bahan pembelajaran aja. Kok akeh temen Pak? Ya gimana? Ya kemudian standar-standarnya juga banyak yang harus kita pelajari juga. Ya kalau mau dibaca semua boleh, tapi nggak harus. Yang tadi di RPS bab-babnya 1, 2, 3 itu menurut buku yang mana, Pak? Bukunya ini, Tuana Kota. Oh. Tuana Kota. Nah, itu kan belum ada e-booknya. Tapi kalau Anda mau cari kira-kira per bab itu ya, kamu download dari mana gitu, bisa aja ada. Nah, sebenarnya kalau materinya sih isinya intinya sama. Katakanlah ya ada banyak di sini. Di sini itu kan katakanlah implementasi di RBIA guidance itu ada kok. Tapi ya tentu saja tidak sesistematis atau selengkap yang ada di bukunya Tuana Kota. Kalau Tuana Kota kan sudah dikompilasi, jadi sebenarnya ini materi-materi yang ada di Tuana Kota sih. Oh, dia guidance, berarti bab 1, bab 2, bab 3 itu dari guidance. Terus kemudian bagaimana tentang mitigasi resiko, diambilkan dari mana, dan sebagainya, kayak begitu. Jadi silahkan dibaca at a glance gitu ya, garis besarnya, terus kemudian mana kira-kira yang pas untuk dijadikan presentasi, ya silahkan Anda buat presentasi. Kan tidak harus sesuai dengan bukunya, tapi bukunya itu jadi panduan. Oh, Tuana Kota itu kan ya mantan Pak Bos yang memang mempelajari internal audit. Jadi sama juga, dia dari eksternal audit, kemudian jadi internal audit, malah sekarang jadi fraud auditor. Setelah kantor akuntan publiknya tutup ya karena rekanannya meninggal ya Pak Mustafa. Terus beliaunya jadi dosen penuh dan kemudian lebih mendalami ke fraud dan internal audit. Nah, ini kan di sini ada banyak ya, ada yang katakanlah yang besar itu RBIA Practical Approach. Yang lainnya kan rata-rata cuma sekitar 1 megaan. GCG di Indonesia yang baik dengan OJK, terus kemudian KNKG ini urusannya dengan GCG, yang saya masukkan semuanya untuk tata kelola. Pak, tadi yang Ya. bab dari RPS yang Bapak mau presentasikan itu yang
minggu keberapa aja yang bakal Bapak ambil? 2? Ya, minggu kedua, minggu depan. Terus Sama. kemudian setelah itu kan 4 kalian toh. Iya. Nah, setelah itu ke saya lagi. Jadi tinggal gitu aja, tinggal dihitung aja. Berarti Bapak satu pertemuan baru kita lagi gitu. Ya, saya. Terus kemudian katakanlah 4. Jadi 1, saya, 2, 3, 4, 5, Anda semuanya. Terus kemudian 6 ke saya. 7, 8, 9, 10, Anda. Gitu kan. Nanti terus kemudian ke saya lagi. Yang 2 di belakang, kayak gitu. Oke. Ya, Pak. Jadi gantian gitu aja. Apa mau diborong kalian semua? Boleh loh, saya senang-senang aja. Jangan Pak, Kan Bapak 12, aja. berarti 44, berarti kan... Hah? Bapak aja udah cukup. Oh gitu ya. Diborong itu kan Henry mau semua, Henry. Pak. Diborong Henry Wah, kalau semua. itu boleh, kalau mau Henry yang mau ngajar semua. Tapi kan jadi nggak ada warnanya. Kan gayanya jadi Henry semua gitu kan. Sama seperti ngajar, kalau kemudian saya borong semua kan, gayanya kan gaya Pak Dan semua. Ini kan Monggo ada termaju ke variasinya gitu. Oke. Ya, ada yang lain lagi? Kalau tidak ada yang lain lagi, kita bisa cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita sudah sepakati ketua kelasnya adalah Fajar yang sebenarnya lebih fungsinya lebih ini ya, membantu saya untuk merekam. Nah, jadi di proses perekaman dan kemudian ya mengingatkan saya kalau saya ada harus masuk atau apa dan sebagainya, dan tentu saja untuk pengumpulan tugas, mengkoordinir teman-teman yang maju presentasi dan kemudian mengumpulkan tugasnya ke saya, sama seperti kemarin. Enak gitu Fajar mengumpulkannya, blognya itu siapa yang maju, isinya apa aja. Jadi ingat ya, saya ulangi lagi, kita nanti akan punya kewajiban Anda ya, itu ada 2 makalah, 2 PPT, dan minimal satu artikel. Jadi ada 5 file, nanti itu di dalam satu, ya katakanlah Henry, gitu isinya 5 itu. Oke, makalahnya tentu saja yang setelah direvisi, setelah ada masukan dari kawan-kawan semuanya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dan kita akan ketemu di minggu depan dengan saya sebagai pemateri pertama. Oke, kita akan tutup berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Terima kasih.
Selamat siang, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Ya, terima Sore kasih juga. Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Oh, mati lah ya, Hen. Tuh, Hendren nih. Ya, bisa.